Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini sore ini saya bersama teman-teman saya, di mana hari ini kami pembuatan video tugas dari mata kuliah hukum lingkungan sebagai dosen pengampu Adi Suryadi SHMH. Saya sendiri Sahrul Gunawan NIM 2021 A11. Langsung saja ada materi yang saya angkat tentang lingkungan ini adalah berbicara tentang kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah yang berisiko tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Mataram ini. Pengertian hukum lingkungan, di mana hukum lingkungan ini adalah segala sesuatu di sekitar individu dan mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks. Dalam biologi disebut ekosistem yang interaksi makhluk hidup yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kondisi ini saling mempengaruhi. Perubahan ini sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Pembahasannya, ekosistem ini atau lingkungan yang mencakup semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan organisme di daerah tertentu berinteraksi satu sama lain dan juga dengan lingkungan yang tidak hidup seperti cuaca, bumi, matahari, dan tanah maupun iklim atmosfer. Ekosistem tersusun atas dua komponen. Komponen yang pertama yang terdiri dari segala sesuatu yang tak hidup kan secara langsung terkait pada keberadaan organisme adalah komponen abiotik. Manusia, tumbuhan, dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberi dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Peraturan perundang-undangan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis dan demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang 32 juga mengatur tentang upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Aspek dalam hukum lingkungan. Yang pertama, aspek tatanan lingkungan. Kedua, perlindungan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Yang keempat, kesehatan manusia. 5, tata ruang. 6, aspek sektoral, otonomi daerah, internasional lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan. Kemudian pembahasannya adalah yang pertama, permasalahan mengenai sampah. Seperti yang ada di sekitar ataupun di belakang saya merupakan pembahasan yang akan saya bahas terkait masalah sesuai dengan tema yang sudah saya paparkan tadi. Mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang berarti kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan. Keindahan lingkungan, potensi terjadinya banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampai area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi
seperti terinfeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain-lain. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah alat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk. Khususnya di area tempat perkuliahan saya di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat, meningkatnya sampah yang kurang menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak daerah tersebut. Dampak buruk lingkungan kotor dan populasi sampah terhadap lingkungan. Lingkungan kotor yang ada di belakang saya maupun yang di sekitaran saya ini merupakan dampak buruknya adalah pertama, lingkungan yang kotor serta populasi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta populasi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal, dan salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah, dan ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersih sampah seperti di daerah terpencil. Misalnya selain pencemaran air, sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini merupakan sebuah kabar buruk mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari lingkungan, tentu kita tahu bahwa pencemaran lingkungan ini sangat mengakibatkan banyak hal, baik itu secara individual maupun secara universal yang ada di sekitaran lingkungan ini. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah, menjadikannya tidak sehat, sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah, mengingat pembakaran sampah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Jika semua hal tersebut terjadi di lingkungan kita, sebagai anggota masyarakat yang baik, tentu kita boleh menyalahkan pemerintah setempat, mengingat kebiasaan warga masyarakat lingkunganlah yang kemungkinan menjadi penyebab, sehingga masyarakatlah yang pihak pertama yang harus berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Maka lewat video ini saya mengajak ataupun ingin berbagi solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di daerah tempat tinggal. Pertama, dari individu, bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar. Karakter masa bodoh dan sok praktis sudah mendarah daging pada diri masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Mataram ini. Pemerintah juga sudah pasti kehabisan akal bagaimana cara efektif untuk membuka hati masyarakat berbagai solusi program penyuluhan, himbauan sampah, denda sekalipun ternyata hanya menghasilkan berbuah nol saja. Sekarang waktunya kita sendiri untuk sedikit merenungkan hal ini, berhentilah menyalahkan pemerintah. Kemudian yang kedua, mulailah dari rumah. Mulai dari rumah, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah. Sediakan tempat sampah di setiap ruangan rumah. Kemudian yang ketiga, cobalah mengurangi pemakaian plastik. Hampir semua minuman dan makanan yang dijual menggunakan kemasan plastik seperti kresek yang digunakan untuk membungkus atau mewadahi belanja. Kemudian keempat, mengisi waktu luang dengan keterampilan. Selanjutnya untuk pemerintah, yang pertama, permudah akses pembuangan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah di sekitaran ini. Kemudian yang kedua adalah atur dan maksimalkan peran petugas kebersihan agar membersihkan tempat-tempat yang ada supaya tidak terjadinya penumpukan sampah. Kemudian yang ketiga, berikan para petugas apresiasi lebih, mengingat pentingnya pengelolaan sampah yang baik menurut saya
peranan petugas sampah tidak bisa dilihat dari tidak bisa dilihat sebelah mata saja. Yang keempat, gencarkan penyuluhan, membersihkan penyuluhan pada warga tentang penanganan sampah yang benar serta bahayanya untuk lingkungan. Pandangan saya sebagai mahasiswa melihat keadaan bumi kita yang sudah dipenuhi dengan pencemaran, manusia sebagai faktor penyebab pencemaran lingkungan harus mengubah perilaku terhadap lingkungan. Manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan merusaknya. Karena pencemaran lingkungan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas manusia di bumi. Manusia memulainya dengan berbagai macam kegiatan cinta lingkungan, penanaman 1.000.000 pohon setiap tahunnya untuk mengurangi gersangnya lingkungan serta meningkatnya daya serap tanah untuk melakukan fungsinya, menyimpan cadangan air untuk kesuburan tanah. Yang lebih penting adalah kesadaran dari dalam diri, karena semua upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran manusia terhadap kelangsungan hidup yang merupakan sumber kehidupan bagi aspek makhluk hidup. Mungkin demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 12 menit. Berapa? 12 menit. Pukul 7.